A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kalian semua dengan Bapak masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran fisika ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita sekalian yang selalu turut dan taat kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang Bapak cintai, mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat dan bahagia, tidak ada kekurangan suatu apapun. Marilah kita lanjutkan pokok bahasan kita, yaitu kesetimbangan benda, ya. Kesetimbangan benda. Kenapa kita harus belajar kesetimbangan benda, ya? Kesetimbangan benda. Kesetimbangan benda, kenapa kita harus belajar? Nah, benda-benda di sekeliling kita nyaris tidak pernah perhatikan. Anda melihat TV di depan, melihat audio di depan, ya, melihat AC, melihat kipas angin, melihat lemari, melihat meja belajar, kulkas, semua tersimpan dengan baik dan rapi, ya, dalam keadaan diam. Nah, itu dalam hidup sehari-hari tidak ada masalah, ya, tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, tetapi dalam perhitungan ini, tapi kalau Anda ingin menciptakan suatu benda, itu harus diperhitungkan. Misalnya ingin membuat botol. Botol, bagaimana harus botol itu? Tidak mungkin membuat botol. Biasanya botol bentuknya seperti ini, kan? Nah, itu. Atau termos yang bagian bawah itu lebih besar daripada yang lebih atas. Kenapa? Kalau diisi dengan air, dengan benda yang berbentuk cair, ini akan setimbang. Tapi kalau Anda misalnya menaruhkan botol ini seperti ini, diisi air, ini akan mudah jatuh. Silahkan coba, ya. Ganggu dengan gaya ini, yang ini gaya, ganggu ke sini, kan. Nah, kalau ini akan tahan, ya, tetap diam. Kalau ini akan jatuh. Nah, itu permasalahan dalam hidup sehari-hari. Anda tidak akan menemukan masalah tentang benda-benda di sekeliling kita. Tapi kalau Anda menciptakan suatu benda, ya harus diperhitungkan bagaimana supaya benda itu setimbang. Nah, di dalam fisika, benda di sekeliling kita itu dibagi dua, ya. Ini untuk supaya pembahasan aja lah, begitu. Bendanya yang pertama adalah benda partikel.
atau benda titik. Benda berbentuk titik. Nah, titik itu seperti itu, benda dikatakan bertitik. Nah, yang mana benda titik itu? Nah, benda titik ini artinya dalam pokok bahasan kita itu, benda titik itu adalah benda yang tidak berputar. Hanya diperhatikan apanya aja? Translasinya saja, atau bergerak ke sana, ke sini, ke atas, kemana saja. Tidak ada masalah kan itu. Yang pentingnya berpindah. Nah, supaya diam, apa yang terjadi benda titik ini? Jadi syarat setimbang benda titik ini yaitu jumlah gaya-gaya pada titik itu harus sama dengan 0. Maka dalam fisika, nah ini rumus matematiknya, sigma gaya harus sama dengan 0. Ini syarat benda setimbang. Contoh misalnya suatu benda digantung dengan air, ini masanya 10 kg, digantung dengan tali, dibagi 2 seperti itu. Nah, ini 30, ini 30. Berarti ini 30, 60, berarti yang ini berapa? 120 derajat. Kalau ini 30, berarti ini 120 derajat. Berarti jumlahnya harus berapa? Harus 180, begitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari Anda kalau menggantung benda seperti ini, yang kita perhitungkan adalah bagaimana tali yang digunakannya. Harus kuat menahan ini. Cuma kita mencari tali yang kuat begitu, ya. Nah, kalau di dalam pelajaran kita ini yang ditanyakan, ini berapa tegangan ini. Nah, tali ini berapa? T1, ini T2, berapa tegangan talinya ini di sini. Nah, ini kita akan belajar itu. Nah, benda sebagai titiknya yang mana? Yang ini. Nah, ini. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada titik ini harus sama dengan 0. Kita coba ya cari, ya. Kita uraikan, misalnya ini adalah T1, yang ini adalah T2. Ini sudutnya berarti kalau ini 180 berarti ini 30, berarti ya ini 60, berarti yang ini 30. Berarti ini adalah W. W-nya adalah M kali G, yaitu 10 kali 10 sama dengan 100 Newton begitu. Nah, kita uraikan ya. Kita uraikan T1 ini adalah T1 ini T2 ya, T2X. Yang ini adalah T2Y, yang ini adalah T1X. Artinya T1 diproyeksikan pada sumbu X. Yang ini adalah T1Y, T1 diproyeksikan pada sumbu Y. Nah, kalau Anda cari sudut yang ini, berarti Anda cari T2X. T2X itu sama dengan apa? Nah, T2X itu sama dengan T2 cos ya. T2 cos 30. T1-nya, T2Y-nya adalah T2Y-nya yang ini ya, T2Y-nya yang ini. Berarti T2 sin 30. Untuk T1 ini juga 30. Ini adalah 60 begitu ya. Berarti T1X adalah T1 cos 30. T1Y-nya T1 sin 30. Nah, ini Anda bisa cari sin 30 berapa? Setengah. Cos 30 berapa? Setengah akar
3 itu dalam kalkulator. Kalau kita lanjutkan yang ini berarti ini sama dengan T2 kali setengah akar 3. Ini adalah T2 kali 0,5, berarti ya ini T1 setengah akar 3. Ini T1 0,5 begitu. Nah, ini semua dijumlahkan dengan W ya. Dengan W-nya adalah W-nya berapa? W-nya adalah berapa? 100 Newton. Kita jumlahkan semua. Yang ke kiri misalnya yang ini adalah ke kanan, ini ke kiri. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif, misalnya begitu ya. Boleh begitu kan? Karena sigma F itu sama dengan 0, berarti ini jumlahkan sama dengan 0 ya. Berarti ini jumlahkan, semua jumlahkan. Mana yang ke sumbu X dulu ya. Sigma Fx itu harus pada sumbu X. Pada sumbu X ada apa aja? T2X sama T1X. Karena harus sama dengan 0, berarti T2X itu sama dengan T1X. Berarti T2X-nya adalah setengah akar 3 T2 sama dengan, nah, setengah akar 3 T1. Ini kan ya. Berarti gimana? Ini coret-coret, berarti T2 sama dengan T1 begitu. T2 sama dengan T1. Udah? Nah, sampai di situ dulu ya. Kita lanjutkan. Sekarang pada sumbu Y, sigma gaya pada sumbu Y harus sama dengan 0. Pada sumbu Y berarti T2Y sama dengan T1Y kan begitu ya. Berarti T2Y nya berapa? 0,5. Pada sumbu Y ya, berarti pada sumbu Y itu ini T1Y nya ke atas, T2Y nya ke atas, berarti positif. Berarti ini yang ke bawah. Berarti T2Y ditambah T1Y itu sama dengan W begitu ya. T2Y nya berapa? T2Y nya adalah 0,5. T2 ditambah T1Y nya ya 0,5. T1 sama dengan W-nya berapa? W-nya adalah 100. Ya. 0,5 karena T1 sama dengan T2, berarti ini bolehlah misalnya setengah jadi T2 sama dengan 100.